Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul kondisi sektor unggulan Provinsi Jawa Timur akibat COVID-19 memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah UHS pertama, mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan atau TAPP. Satu kelompok dengan Lahuddin. Nama saya Ma'ruf. Selanjutnya pada latar belakang pada penelitian ini. Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah untuk peningkatan kegiatan produksi secara real, bukan termasuk kenaikan harga baik dalam bentuk barang maupun jasa dalam waktu periode tertentu. Oleh karena itu, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung peningkatan PDRB pada tahun tertentu ke tahun selanjutnya. Robinson Tarigan mengungkapkan bahwa seorang perencanaan wilayah perencananya harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah. Dalam hal tersebut, perekonomian perlu dikembangkan tumbuh cepat, harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menjadikan sektor unggulan. MRP atau model rasio pertumbuhan merupakan alat analisis dalam digunakan perencanaan wilayah. Kemudian Corona telah menjangkit tidak kurang lebih dari 100 negara. Untuk datanya bisa ditampilkan pada slide tersebut. Inilah data penyebaran COVID. Jadi kenapa kemudian sektor unggulan ini akan adanya corona berpengaruh terhadap sektor unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian kali ini fokusnya di Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan kedua dari provinsi setelah ibu kota. Jawa Timur mempunyai kasus terbanyak. Pada penelitian kali ini, rumusan masalah yang kami usung adalah bagaimana menentukan sektor unggulan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kedua, bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor unggulan kabupaten kota di Jawa Timur. Terus kemudian pada rumusan masalah bagaimana menentukan sektor unggulan kabupaten kota di Jawa Timur. Kemudian bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor unggulan kabupaten di Jawa Timur. Jadi bagaimana untuk menentukan sektor unggulan, dan kemudian bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor unggulan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Untuk rumusan masalahnya. Kemudian untuk tujuan penelitian untuk mengetahui sektor unggulan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Yang kedua, untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap sektor unggulan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Untuk mengetahui sektor unggulan mana saja yang ada di kabupaten atau kota di Jawa Timur, juga untuk mengetahui dampaknya terhadap sektor unggulan tersebut kabupaten dan kota di Jawa Timur. Begitu. Terus selanjutnya akan masuk pada kajian pustaka. Kajian pustaka pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut Yuha 2013, pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Ilmu ekonomi pembangunan lebih mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Istilah
perkembangan ekonomi itu sendiri digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi. Akan tapi beberapa ahli ekonomi tertentu menarik perbedaan yang lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut yang lain atau peneliti yang lain tentang pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu adalah menurut Batri 2015, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Adapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru. Jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan per kapita real. Di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan, yaitu pendapatan total atau lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan bruto berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian teori basis ekonomi menurut Ayubi 2014. Tentang teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat eksogen, artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain. Sedangkan pekerjaan non-basis adalah kegiatan yang bersifat endogen atau dalam kurung tumbuh bebas, artinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri dan pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Dan juga ada pandangan lain apa yang disampaikan oleh Suparmo 2002, sektor potensial atau unggulan harus memiliki kelebihan, yaitu unggul secara komparatif dan unggul secara kompetitif. Menurut Arsyad 2010, terdapat beberapa ukuran pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yaitu location question, LQ, dua model rasio pertumbuhan, MRP overlay. Ketiga, dalam penelitian ini kami fokusnya di Provinsi Jawa Timur ya pada penelitian kali ini. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah terdampak COVID-19. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki penduduk dan PDRB yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga perlu ada penelitian untuk melihat sektor-sektor unggulan mana saja yang terkena dampak COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Untuk datanya yang digunakan adalah data kuanti yang berupa angka, misalnya PDRB provinsi, PDRB kabupaten kota, jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19, data yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka, meliputi data berupa penjelasan yang relevan dengan penelitian ini, misalnya ada peraturan daerah, juga kebijakan pemerintah, dan juga undang-undang. Untuk teknis analisis data ini, pertama teknik analisis rasio pertumbuhan wilayah studi atau RPS. Kedua, rasio pertumbuhan wilayah referensi RPR. Rasio pertumbuhan wilayah studi RPS itu perbandingan antara pertumbuhan sektor atau subsektor
I di wilayah studi dengan pertumbuhan subsektor dan subsektor I di wilayah referensi. Jadi untuk rumusnya bisa dilihat pada slide. RPS sama dengan dalam kurung delta PDRB dan seterusnya. Nanti kita kemudian keterangannya kita akan jelaskan di bawah. PDRB IJ perubahan subsektor I di bawah C. Jadi seperti itu. Untuk penelitian ini ada kombinasinya juga, kombinasi kriteria model MRP, yaitu jadi jika RPS-nya itu semisal lebih besar dari 1 nilainya positif, RPS-nya lebih kecil dari 1 itu nilai negatif. Untuk RPR itu juga dapat dibilang RPL semisal lebih besar dari 1 positif, RPR lebih kecil dari 1 itu negatif. Nah, nanti cara itu sudah ada penghitungannya sendiri. Kalau semisal RPS-nya lebih kecil, lebih besar dari 1 nilai positif ketemu dengan RPR lebih besar dari 1 nilai positif, maka ketemunya tumbuh potensi prospektif dan juga seterusnya seperti itu. Sekarang pembahasan. Model rasio pertumbuhan merupakan pengembangan atau modifikasi dari model shift share, di mana dengan metode shift share hasil yang dicapai adalah hasil angka real yang terdiri dari kontribusi dan pertumbuhan. Sedangkan model LBE menghasilkan pertumbuhan berupa angka koefisien. Kategori angka koefisien ini adalah pertumbuhan satu aktivitas positif atau negatif RPR atau RPS lebih besar dari 1, maka RPR dan RPS secara nominal positif, dan sebaliknya bila RPR atau RPS lebih kecil dari 1, maka RPR dan RPS-nya tersebut nominal negatif. Mengetahui hasil rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk hasilnya nanti akan ditampilkan pada tabel selanjutnya. Hasil analisis model pertumbuhan ekonomi. Jadi hasil analisisnya pertumbuhan ekonomi ada berapa? Ada 4 sektor. Ada 4 sektor keunggulan. Yang pertama subsektor pertanian, kehutanan, perikanan. Terus yang kedua pengendalian listrik dan gas. Ketiga konstruksi, dan 4 transportasi dan pergudangan. Inilah subsektor unggulan yang ada di Jawa Timur setelah melalui tahapan penghitungan RPR, RPS. Seperti itu. Yang kemudian akan dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu untuk mengkombinasikan hasil RPR dan RPS bisa dilihat dari nilai RPR plus dan RPS plus. Berarti kegiatan tersebut baik pada wilayah referensi maupun pada wilayah studi. Sektor tersebut dapat dikatakan tumbuh potensi prospektif. Jadi kalau semisal RPR-nya plus, RPS-nya plus, itu dikatakan tumbuh potensi dan prospektif. Seperti tabel yang dijelaskan tadi di atas, itu sudah melalui tahapan penghitungan model rasio pertumbuhan. Seperti itu. Juga ini di Jawa Timur yang memiliki sektor keunggulan yaitu pertanian, seperti yang saya sebutkan tadi di awal: pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi, pergudangan, gitu. Dan selanjutnya, kemudian yaitu adalah sektor unggulan di Jawa Timur. Untuk sektor yang ada diunggulkan kan sektor pertanian, kehutanan, perikanan kabupaten di Jawa Timur. Yaitu ada di Kabupaten ini
Tulungagung, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Magetan, Tuban, Sumenep, Kota Probolinggo, Mojokerto. Dah di kota-kota inilah yang mempunyai sektor unggulan pertanian, kehutanan dan perikanan di kota-kota tersebut. Yang ada di slide ini, inilah kota-kota yang mempunyai sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan seperti itu. Selanjutnya sektor unggulan yang lain, untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya ya, keterangannya begitu. Nah, jadi sektor inilah berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan 38 Kabupaten Jawa Timur, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang potensi berada di Kabupaten Kota Tulungagung, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Magetan, Tuban, Sumenep, Probolinggo, Mojokerto, Madiun disebutkan lagi ini. Salah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RPS lebih dari 1. Makanya tadi kan penghitungannya tadi, kalau penghitungannya tadi itu kalau semisal lebih dari 1, RPS lebih dari 1, RPR lebih dari 1, ketemunya di mana di kategori lebih besar dari 1, itulah mempunyai nilai positif. Nah, kota-kota inilah yang disebutkan. Sektor unggulan selanjutnya di Jawa Timur ada pengadaan listrik dan gas yang ada di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Nganjuk, Kota Kediri, Kota Pasuruan. Ini dia kota-kota tersebut yang mempunyai keunggulan pada sektor pengadaan listrik dan gas. Seperti itu. Ini juga melalui tahapan penghitungan tadi itu. Dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur, sektor pengadaan listrik dan gas potensi berada di Kabupaten Trenggalek. Itu dan kabupaten yang lainnya. Kediri, Probolinggo, Nganjuk, dan seterusnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai RPS lebih dari 1 dan memiliki tanda positif. Jadi nilai RPS-nya lebih dari 1. Berkonotasi positif. Sedangkan untuk kabupaten yang lain tidak memiliki sektor unggulan atau potensi di sektor pengadaan listrik dan gas karena nilainya kurang dari 1. Jadi kalau semisal setelah dihitung kurang dari 1 hasilnya itu, maka berkonotasi negatif. Dari 38 yang ini dari 38 kabupaten sektor pengadaan listrik ini potensinya berada di kota tersebut. Kemudian sektor unggulan yang lainnya yang ada di Jawa Timur, konstruksi, sektor unggulan konstruksi. Untuk konstruksi ini ada di kota Surabaya. Jadi cuman hanya ada 1 dari 38 berdasarkan dari penghitungan rasio pertumbuhan. Model rasio pertumbuhan sektor konstruksi yang potensi berada di kota Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RPS lebih dari 1 dan memiliki konotasi positif. Sedangkan untuk kabupaten kota yang lain tidak memiliki standar kegagalan atau potensial di sektor konstruksi karena nilainya kurang dari 1 sehingga bernilai negatif atau berkonotasi negatif. Seperti itu kira-kira. Penjelasannya seperti itu. Apalagi nanti akan disusul dengan sektor unggulan transportasi setelah ini. Ada yang terakhir ini yaitu adalah sektor unggulan
transportasi nantinya. Karena ada 4, yang 1, 2, 3, terus yang terakhir sektor unggulan transportasi dan pergunangan di kabupaten kota. Itu ada Malang, Sidoarjo, Mojokerto. Nantinya. Setelah 3 sektor unggulan, untuk yang terakhir ini sektor unggulan transportasi dan pergudangan lah. Inilah dia sektor transportasi dan pergudangan yang ada di Jawa Timur. Di mana saja, yaitu ada di Kabupaten atau Kota Malang, Sidoarjo, Mojokerto. Semua dari 3 kabupaten ini nilainya lebih ini ya, sebentar. Berdasarkan perhitungan hasil pertemuan di Kabupaten Jawa Timur, transportasi dan penggunaan informasi berada di Kabupaten Malang, Sidoarjo, Mojokerto, ditunjukkan nilai RPS lebih dari 1 positif. RPS-nya lebih dari 1. Ini kan nilai RPS-nya untuk Mojokerto kan lebih dari 1,058. Dan seterusnya. Terus untuk Sidoarjo juga lebih dari 1. Ya kan, lebih 8,002. Terus Malang juga lebih dari 1, RPS-nya 1,1112. Tandanya positif seperti itu. Sehingga untuk sektor-sektor yang lainnya tidak tergabung dalam sektor unggulan. Dari 38 hanya 3 ini yang di sektor unggulan transportasi dan pergudangan, seperti itu. Kemudian akan dikaitkan dengan dampak COVID. Dampak COVID-nya, menurut Setiawan dalam penelitiannya, coronavirus, kelompok virus terkait dengan yang menyebabkan penyakit mamalia pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan dapat berkisar dari ringan hingga mematikan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Coronavirus ada virus zoonosis, yang artinya virus ini disebarkan melalui hewan dan manusia. Menurut WHO, invasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa coronavirus dapat menular dari manusia ke manusia. Virus ini diberikan nama berdasarkan proyeksinya yang mirip mahkota di permukaannya. Corona dalam bahasa Latin berarti halo atau mahkota. Penyebaran corona ini sama seperti virus yang disebabkan oleh flu lainnya. Batuk, bersin. Kemudian hasil analisis model rasio pertumbuhan Jawa Timur memiliki beberapa sektor unggulan yang potensi untuk dikembangkan. Sektor tersebut yaitu pertanian, kehutanan, pengadaan listrik, konstruksi, transportasi, pergudangan. Dampak COVID-19 benar-benar menekan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, termasuk sektor potensi dan unggulan. Hal ini yang menjadikan masalah dalam pengembangan sektor basis, karena sebagian besar daerah yang memiliki sektor unggulan tersebut menerapkan perbatasan berskala besar. Jadi ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, setelah ada PSBB maka sektor unggulan tadi itu sedikit ada masalah dalam pengembangan sektor. Mungkin cuman hanya itu saja presentasi dari saya dan kami sekelompok, kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas presentasi ini bila mana kurang begitu jelas atau kurang begitu dipahami, karena memang keterbatasan dari alat elektronik yang saya miliki. Masukan dan kritikan yang membangun kami tunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.